Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama saat ini kita mau siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita percaya Tuhan pun hadir. Dia menjamah, melawat setiap kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati hidup kita. Amin. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan selalu menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Kita percaya ketika kita mau selalu berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita percaya hidup kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Mari bersama-sama beri yang terbaik kepada Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Bapa yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang melimpah bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Semua karena penyertaan-Mu, kasih dan kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Dengan apa kami membalas semuanya Tuhan? Selain hari ini, kami mau sujud di bawah kaki-Mu, merendahkan hati kami di hadapan Engkau, untuk kami menyembah Engkau Tuhan, Allah kami, Allah yang kudus, Allah yang suci. Bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Roh Kudus, urapi kami dengan pengurapan yang baru dari surga. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, kuasa-Mu itu bekerja dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semua yang terjadi di dalam hidupku, semuanya atas seizin-Mu Tuhan. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan buat semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan buat semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Mari sama-sama kita katakan,
semua yang terjadi di dalam hidupku. Ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkan. Ku bersyukur Tuhan buat semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkan ku. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan buat semua yang kami alami, karena kami percaya semua yang terjadi dalam hidup kami itu atas seizin-Mu Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan hidup kami. Kau Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Kau Tuhan yang selalu menjadi Immanuel bagi kami. Dalam setiap musim hidup kami Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Selalu ada bersama kami, menjaga, memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saat ini dimanapun Engkau berada, mari menyembah Tuhan dengan sepenuh hatimu Bapak Ibu. Terima kekuatan dari Tuhan mengalir saat ini. Ku bersyukur Tuhan buat semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkan. Mari sama-sama dengan sepenuh hatimu bersyukur kepada Tuhan. Katakan, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau
Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ku hidup semua karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh hidup sampai hari ini. Terima kasih. Anugerah-Mu anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, yes Lord Jesus. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Dengan segenap hatimu katakan anugerah-Mu anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu anugerah-Mu hanya anugerah-Mu anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kekuatanku.
Semua karena Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih sayang-Mu bagi setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu Bapak Ibu, katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Yes, anugerah-Mu anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Yes, Lord. Anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kau kekuatan buat setiap kami Tuhan. Melewati apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kami. Kami percaya ada anugerah Tuhan yang menanti. Ada sesuatu yang besar, yang baik, yang terbaik yang Tuhan akan sediakan buat setiap kami. Hari ini Bapa, kami mengambil keputusan untuk kami ada di kaki Tuhan. Kami percaya Tuhan ini sumber kekuatan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan sayang sama kami. Kasih sayangnya Tuhan itu cukup untuk kami melalui hari lepas hari. Hidup kami berjalan bersama dengan Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, tolong kami, tegur kami. Biar hidup kami hari lepas hari semakin serupa dengan Engkau. Bicara buat setiap kami melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Sampaikan isi hati-Mu Bapa. Biar firman ini menguatkan kami, memampukan kami. Dan menjadikan hidup kami terang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin.
Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Dia tidak pernah rancangkan yang buruk buat setiap kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini satu hal yang saya tahu pasti, Dia tahu yang terbaik buat setiap kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kau mengalami masa seperti apa yang saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Mungkin kau ada di hidup yang lagi enak, hidup yang lagi tidak enak. Tapi lewati apapun yang terjadi, ada Yesus di sana. Dia yang kuatkan engkau, Dia yang mampukan engkau, Dia yang bawa engkau keluar sebagai seorang pemenang. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita masih akan membahas mengenai pengajaran khusus bagi murid-murid Bapak Ibu Saudara. Ini pengajaran khusus buat setiap kita. Hari ini apa yang Tuhan coba sampaikan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar dari Lukas 12 ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga ya. Kita next di 2 episode yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai ayat yang pertama yaitu kemunafikan. Hari ini kita mau next, kita mau lanjut bahas ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ayat yang ketiga, karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan di atas atap rumah. Amin Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan coba ajarkan kepada setiap kita. Ketika saya renungkan firman ini Bapak Ibu Saudara, ternyata firman ini punya arti yang begitu dalam Bapak Ibu Saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara, munafik itu bicara tentang yang di luar sama yang di dalam itu beda Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Hari ini kita mau coba belajar jadi sama. Apa yang di dalam sama apa yang di luar itu sama. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, apa yang di dalam, kalau yang di dalam itu baik, yang di luar pasti baik. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika saya coba renungkan firman ini Bapak Ibu Saudara, saya coba renungkan apa sih yang Tuhan coba ingin sampaikan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika saya sedang renungkan firman ini Bapak Ibu Saudara, ada satu perkataan yang tiba-tiba saya ingat Bapak Ibu Saudara. Hari ini berapa banyak engkau? Saya tidak sedikit loh hari ini Bapak Ibu Saudara dengar ada banyak orang yang bilang, kok Tuhan gak jawab doa saya ya? Kok rasanya Tuhan jauh ya dari saya? Kok rasanya Tuhan gak tolong saya ya? Ketika saya renungkan firman ini, kata-kata ini begitu menggelitik dalam hati saya Bapak Ibu Saudara. Dan ketika saya renungkan firman ini jawabannya Bapak Ibu Saudara. Kenapa seakan-akan Tuhan jauh sama kita? Kenapa seakan-akan Tuhan tidak dekat sama kita? Kenapa Tuhan tidak jawab doa kita sampai dengan saat ini? Simpel dan sederhana, saya cuma mau katakan, yang di dalam sudah benar atau belum? Ayat yang ketiga mengatakan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Apa yang kamu bisikan di dalam kamar akan dinyatakan di atas atap rumah. Hari ini pertanyaannya cuma sederhana, apa yang kita lakukan di dalam kamar? Firman Tuhan mengatakan apa yang kita lakukan di dalam gelapmu. Ketika saya coba renungkan firman ini Bapak Ibu Saudara, ketika malam hari kita masuk kamar, kita matikan lampu, apa yang kita lakukan? Apakah kita membangun keintiman kita hari lepas hari bersama dengan Tuhan? Hari ini pertanyaan cuma sederhana, kalau waktu kita masuk ke dalam kamar kita, apa yang kita lakukan? Apa kita langsung tidur? Atau kita masih punya waktu sama Tuhan? Waktu kita masih mau punya waktu sama Tuhan, kita mau doa, pertanyaannya juga sederhana. Apa yang jadi isi doa kita? Apakah isi doa kita penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan penyembahan, kita berseru sama nama Yesus, atau hari ini kita isi doa kita dengan sungut-sungut, kita isi doa kita dengan mengeluh, kita isi doa kita dengan tunjuk-tunjuk Tuhan, dengan marah sama Tuhan? Hari ini simpel dan sederhana, saya cuma mau katakan kalau yang di dalam ini benar, yang di luar pasti luar biasa. Kalau yang kita lakukan di dalam gelapmu, ketika orang lain tidak ngerti, ketika orang lain tidak tahu apa yang kamu lakukan di dalam gelapmu, kalau apa yang engkau lakukan itu benar, saya percaya yakin yang di luar pasti juga benar. Yang di luar pasti juga luar biasa. Hari ini yuk Bapak Ibu Saudara kita belajar jadi sama. Hari ini, malam hari ketika engkau sebelum tidur Bapak Ibu Saudara, ambil waktu. Saya percaya ketika kita ambil waktu buat Tuhan, itu sumber kekuatan buat setiap kita. Hari ini pertanyaannya cuma sederhana, kalau engkau tanya sama saya, kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Saya cuma mau tanya balik, sudahkah engkau berdoa? Hari ini waktu engkau tanya, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Pertanyaan saya cuma sederhana,
Sudahkah engkau berseru untuk minta tolong sama Tuhan? Dan ketika hari ini kau tanya sama saya, kok rasanya Tuhan jauh ya dari saya? Pertanyaan saya cuma sederhana, waktu lampu dimatikan, waktu engkau ada di dalam kamar, di dalam gelapmu, sudahkah engkau mendekat sama Tuhan? Hari ini ketika kita punya hubungan yang di dalam kamar, yang tidak kelihatan dalam gelapmu, kalau itu benar, yang di luar pasti benar. Yang di luar pasti luar biasa. Yang di luar Tuhan yang bertanggung jawab penuh atas hidup setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini sama-sama kita mau belajar. Perbaiki dulu yang di dalam. Saat teduh kita, jam doa kita. Kita bersyukur gereja fasilitasi kita Bapak Ibu Saudara dengan saat teduh seperti ini. Biar ini jadi kekuatan buat setiap kita. Yang di dalam dulu harus benar. Kalau yang di dalam benar, yang di luar pasti luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya teringat satu kali Bapak Ibu Saudara beberapa waktu yang lalu. Tuhan izinkan saya kena satu yang namanya COVID. Bapak Ibu Saudara masih ingat kan sama COVID ya? Satu hari Bapak Ibu Saudara saya kena COVID. Saya isoman, saya isolasi mandiri Bapak Ibu Saudara. Tapi yang berat buat saya jujur ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya tidak ada masalah kalau saya kena COVID. Karena jujur buat saya tidak terlalu takut sekali lah. Karena teman saya yang kena COVID banyak dan mereka rata-rata sembuh. Ada beberapa ada rekan saya juga yang hampir sebaya sama saya yang sampai meninggal ada. Tapi waktu itu saya kena COVID yang generasi yang terakhir. Yang menurut pandangan saya kelihatannya tidak terlalu berat lah. Tapi hari itu Bapak Ibu Saudara yang buat saya berat. Itu ketika saya tahu kalau papa sama mama saya juga kena COVID. Yang buat saya berat ketika saya juga tahu waktu pacar saya juga kena COVID Bapak Ibu Saudara. Waktu itu pacar saya juga kena, semua yang berhubungan sama saya Bapak Ibu Saudara. Orang-orang terdekat saya di circle saya Bapak Ibu Saudara. Mereka kena sama COVID. Itu berat jujur buat saya Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika saya lagi isoman, ketika saya dengar cerita dari mereka di mana papa saya sudah tidak bisa apa-apa. Mama saya juga ketakutan luar biasa. Pacar saya sampai tidak bisa apa-apa, calon saya itu sampai benar-benar tidak bisa sampai pengen ke rumah sakit. Jujur Pak, Ibu, buat saya itu tidak gampang, buat saya itu tidak mudah. Tapi ini yang saya belajar, kalau yang di dalam itu benar, yang di luar pasti benar. Waktu itu di malam hari, saya cuma bisa berseru sama Yesus. Saya cuma panggil nama Yesus sampai saya tidak sadar, saya terlelap, saya tidur. Di tengah-tengah saya lagi panggil nama Yesus. Di tengah-tengah gelap saya, ketika saya berseru sama Yesus, ketika saya berseru sama nama Yesus, saya percaya dengan yakin. Kalau yang di luar, Tuhan yang akan jaga keluarga saya. Hari ini Bapak Ibu saya bisa lihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Ketika saya perbaiki apa yang ada di dalam, yang di luar luar biasa. Tuhan sembuhkan papa saya, Tuhan sembuhkan mama saya, Tuhan sembuhkan calon saya, Tuhan kasih yang terbaik. Hari ini satu pesan sederhana, jadi sama. Perbaiki yang di dalam, yang di luar pasti mengikuti. Berkat, mujizat, pertolongan, jalan keluar akan mengikuti setiap kita. Perbaiki dulu yang di dalam, perbaiki dulu hubungan kita sama Tuhan. Dia sediakan yang terbaik buat setiap kita ya, Bapak Ibu Saudara. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang jadi pergumulanmu, apapun yang hari ini menjadi kerinduanmu, kami tim penggembalaan menyediakan nomor yang ada di bawah ini yang mungkin Bapak Ibu Saudara boleh taruh di WA. Kami siap untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara dan kami rindu melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya juga mau mengajak kalau bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu boleh bersekutu lebih lagi. Kami ada di Spasio Office Tower lantai yang ke-6 setiap hari Minggu jam 10 pagi dan jam 4 sore. Kami rindu bersekutu memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dia bertahta di atas pujian dan penyembahan setiap kita. Saya rindu berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Dan kami percaya Tuhan, hari lepas hari yang kami jalani hari ini, kami tidak bisa jauh sama Tuhan. Kami mau melekat, kami mau hidup kami Tuhan, kami mau perbaiki hari lepas hari hubungan kami sama Tuhan. Sebab satu hal yang kami tahu pasti ketika hubungan kami sama Tuhan benar, yang tidak kelihatan ini ketika ini benar. Apa sih di luar yang kelihatan yang Tuhan tidak sanggup untuk jawab setiap doa kami? Yang terbaik itu yang kami percaya pasti akan Tuhan berikan buat setiap kami. Terobosi kami, pimpin kami, sertai kami Tuhan. Biar firman ini menguatkan setiap kami. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, saya rindu melepaskan doa berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus akan menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati hidupmu. Di seluruh aspek kehidupan kita.
Dia pegang kendali dan Dia sediakan semua yang terbaik bagi setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. See you and God bless you.